Arne Slot. La 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 la. Enggak, bukan gitu, Mat. Ini udah mulai belum sih? Udah. La 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 la. Nggak jadi Spalletti. sedih sekarang. Sedih. Cuma waktu itu doang nangis. Viral. Sekarang udah nggak sedih. Emang Udah. udah pantas Jurgen Klopp keluar. Enggak ada yang bilang sugar nggak keluar. Ini gue kayak gini gara-garanya nggak mau dibahas lagi. Kalau nggak gue nangis lagi. Ya Kita bahas Allah. dikit boleh? Dikit aja terakhir. Oh, Hari ini kita akan membahas perpisahan Klopp, perpisahan Pochettino, dan yang terakhir match semalam. beda kasta. Final Beda Europa League antara Atalanta versus the unbeaten, the magnificent, the giant Leverkusen of Xabi Alonso. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe Grombol. Kita juga ramai di TikTok dan Instagram. Dan untuk kalian para Liverpoolian, ini ada Reds History Indonesia, jangan lupa juga. Come on, Reds. Para Gunners jangan lupa juga follow. Kemon juga Nah, itu follow Arsenal Fox di Instagram dan TikTok. Hmm. Para perempuan-perempuan yang masih single jangan lupa follow Papai. Oke? Nggak, kita out of the box dulu. Bentar, gue mulai dulu ya. Oh ya. Oke, let's go. Apa tuh out of the box? Nah, dia bilang kalau ini kan Arteta kan ngikutin selebrasinya klub gini kan. Siapa yang bilang? Iya, Gue sekarang nggak pernah bilang. sekarang Yang fansnya juga nih. gitu kan? Mana Gunners. Oh, iya. Juga. Jadi Liverpool ini selalu jadi bayang-bayangannya Arsenal. Arsenal kenapa nggak bikin identitas sendiri? Bikin apa? Identitas sendiri gitu. Citra Lah, sendiri gitu. Contohnya gimana? Cara bikin Ya identitas nggak tahu, sendiri apa? nggak tahu. Saya setiap tim kan punya. Kan Setiap orang Kenapa punya. kan bola ada lagu dan banner, bendera. Itu semuanya Arsenal Terus ikutin barunya Liverpool. apa? Ada ini drone dari atas itu. Drone, jadi tiap match ada drone turun gitu. London laguin North London itu Liverpool duluan yang punya dulu waktu lawan Dortmund 2005. Namanya aja North London kok. Enggak maksud nadanya. Bener. Kagak. Yang North London ada, buka aja. London Danford, dia forever. Nah, itu diambil sama Liverpool tahun 2005. Serius? Iya. Wah, Tapi parah. nggak diterbitin, maksudnya nggak. Serius nggak ini? Serius nggak? Apa bercanda doang? Kalian buka aja di YouTube-nya. Apa YouTube gue keywordnya? lupa, pokoknya Liverpool Dortmund 2005 itu Hmm. masih zamannya. Sorry kok, Dortmund Olympiakos Masih di Champions League berarti? Champions League masih ada Rivaldo. Itu pernah fans Liverpool di terminal nyanyikan lagu itu. Rivaldo. Zamannya Rivaldo di Olympiakos. Oh. Wah, Itu pernah fakta dinyanyikan. baru nih, tapi pandemi Arsenal sudah selesai. Udah. Hari ini kita mau bahas perpisahan Liverpool forever. Camon Reds bersama Mr. Jurgen Klopp. Gue kemarin lihat perpisahannya di Anfield. Semua putih bukan merah, ya kan? Gila. Keren. Ininya Dan putih, tulisannya bukan Klopp, Jurgen. Jurgen Ya, Kalau sekarang itu bukan sebutannya Jurgen, tapi Klopp. Klopp. Instagramnya Klopp. Bikin Instagram setengah jam yang follow 1 juta orang. Itulah influencer yang sesungguhnya. Apa sih program dia bikin Instagram tuh apa? Dia mengucapkan terima kasih sama semua fans Liverpool karena nggak cuman di fanbase Liverpool doang gitu loh. Jadi dia ingin mengucapkan selamat tinggal. Ini loh, 9 tahun gue udah buat nama Liverpool setinggi langit, bahkan lebih bagus dari semua tim Premier League. City pun masih kalah head to headnya sama Liverpool. Iya, klub sama Pep kan head to headnya lebih banyak kemenangan sama iya? klub. Iya, beda 1. Canggih. Iya bener dong, canggih dong. Karena kan tetap aja Canggih menang, dong. Pak. Trofinya Ya, beruntung aja Juve ketemu Liverpool. Terus habis gitu dia itu mengucapkan selamat perpisahan sama semuanya lewat 433, BR Football. Itu kan dikolaborasiin di situ. Gue curiga klub fans Arsenal. Udah lele. tiba konten. Selalu doyan konten. Tiba konten. Udah muncul ke Liverpool Arsenal lagi. Katanya mau collab sama ente katanya. Ya, Enggak, soalnya dia waktu dirilis Instagram dia bilang I want to connect. Ya kan. Berarti kayaknya sih dia bakal jadi kayak semacam kayak Mourinho lah ya. Maksudnya Iya. hadir di TV-TV, di layar-layar. Tapi ini sesuatu yang gue sesalin seumur hidup gue ya, sumpah. Kenapa? Kenapa dia buat Instagram setelah selesai Selesai. gitu loh. Terus kan dari awal kan bisa kayak, weh, gue punya manajer yang ada, jangan dilanjutin, kayak sedih sumpah tuh. Ini bagus lah Instagram. Tapi klub tuh bener-bener idealis ya. Maksudnya dia nggak Idealis. bisa
gue ingat waktu perpisahan dia tuh dicoba waktu kan satu-satu masuk tuh coaching staffnya dari siapa Pep Linders ya kan. Terus pas bagian dia kan yang ngatur tuh perempuan tuh staff Liverpool, dia disuruh ini nggak mau gue mau ke situ, habis itu gue ke situ. Terus sampai atas lu gini nggak mau gue mau ke fans. Tapi ya itulah sepak bola, kalau nggak punya identitas, kalau nggak punya Tapi clear kurang. vision, kurang apa? Kurang Perpisahannya. kemarin perpisahannya. Terus mau Gue apa? jujur kurang banget. Nggak tahu entah gue ngelihat waktu dia di Dortmund itu bener-bener meriah banget. Ya mungkin gue mikirnya gini ya, apa karena fans Liverpool ini bener-bener kayak dia tuh nggak mau sangat memeriahkan banget biar Kayak nggak acaranya kepikiran. apa fansnya? Acaranya. Bukan fansnya dong. Fansnya juga nggak Ya ada. fansnya kalah menurut Mon. Pastilah. Maksudnya nggak semeriah banget gitu loh, Pai. Tapi pas Iyalah. nyanyi You Never Walk Alone tuh kan dia kayak ngeliatin stadion tuh gini set. Iya. Ya, Terus terakhirnya gini-gini. iya sebenarnya kalau dalam artian dari fans untuk chance itu lebih bagus Liverpool daripada Dortmund. Harus diakuin. Tapi Dortmund itu kalau- kelebihannya lebih kayak Korea. Dia- Tifo. nah Tifo, kayak iya. gitu kayak gitunya gitu. Iya. Cuman dalam artian dia itu orangnya menurut gue kayak Tapi lu nggak usah mikir jauh-jauh. Gue aja bukan fans Liverpool tuh berasa. Nggak usah dinilai sedihnya perpisahan klub tuh dari acaranya gitu. Yang penting Iya. tuh rasanya. Cuman Udah. yang gue salut sama ini orang, dia tuh sampai buat chance untuk pelatih baru. Arne Slot, la 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 la. Ini seorang manajer yang dia sudah pensiun yang akan digantikan dengan Arne Slot dan dia memberikan pujian itu kan keren banget. Itu loh. yang buat siapa sebenarnya? Itu lagunya Klopp. Si Klopp. Buat Oh itu Klopp. lagunya Itu Klopp. sebenarnya Jurgen Klopp gitu La kan. la 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 la. Iya. Oh. Cuman dia kayak Dia bilang kasih, siap-siap tahun terusin. depan lu bakal nyanyi gini. Mm-mm. Saya menurut gue itu karena dia sayang sama Liverpool. Dia Liverpool mau itu sayang banget sama. Iyalah. dia mau Arne Slot diterima dengan enak juga. Jadi project ini apa yang dia bangun tuh berjalan. Jadi Iya. muji Arne Slot berapa kali kan? Muji siapa? Arne Slot. Iya. Iya. Iya, jadi nggak kayak tim compang-camping tinggalin Mm-mm. manajer gitu. Bagus lah itu. Mm-mm. Maksud gue perpisahan yang sangat bermartabat. Keren. Iyalah, itu satu waktu sama trofi loh, penyerahan trofi. Orang nggak ada yang nonton penyerahan trofi. Siapa? Menurut Lebih riset banyak orang iya, yang nonton Jurgen Klopp farewell. 70% nonton Klopp, sisanya baru nonton City. 31% nonton Pep Pokoknya lebih dari Guardiola. setengah nonton Klopp. Tapi gini lah ya, maksudnya gue tidak menyalahkan kalau orang-orang itu nonton farewell ya, karena yang juara City lagi ya orang Cuma ya udah rekor, terbiasa. Cuma rekor gitu 4 kali. Iya, tapi kan orang City lagi Enggak, maksudnya nih secara gitu. pengangkatan trofinya tuh itu kan rekor cuma di Aku- atas gua diem kertas aja aja. 3 jadi 4. Gue diam aja. Coba kalau Arsenal kemarin, wow, ditinggalin tuh Klopp. Grobol. Sebumi kan isinya fans Arsenal. Iya parah. Iya. Wah sudah grobol nih rame sama gue doang ini. Gue Hasan. Apalagi udah siap-siap gak jadi kan. Jadi gimana Li? Apa yang lo lihat di masa depan Liverpool abis ini? Era Pendapat kegelapan. pribadi seorang Ali Red History. Era kegelapan pasti kita mulai, pasti itu. Ya semua butuh proses, nggak ada yang instan. Cuman ya, gue yakin lah maksudnya dengan klub sudah memberikan sesuatu buat Liverpool seperti pemain-pemain yang sudah dipersiapkan. Istilahnya fondasinya udah siap, tinggal penerusnya aja nih. Kayak Jarel Kwanzaa, Ya. Konate termasuk hitungan, Gravenberch, pemain-pemain muda lah. Elliot, Arnold muda. Arnold kemungkinan juga bakal keluar tapi kayak enggak sih. dia Keluar? bertahan. Enggak lah. Ada kata-kata Yang bakal nangis keluar. bener-bener nangis. Kemarin gue lihat ya Arnold. Arnold. Itu Karena bener-bener kayak Iya. Van Dijk juga. Ya Van Dijk Arnold tuh Fansnya connectionnya beda tuh. Yang beda connection yang gue lihat yang dingin sama Klopp. Mo Salah. Darwin. Oh salah. Sama Darwin. Nunes. Sama Darwin. Ya Nunes. Nunes oke lah, Nunes anak baru kan. Mo Salah tuh kok Iya. agak dingin ya, nggak tahu kenapa. Sebenarnya bukan agak dingin Le. Dia itu kayak bingung gitu nggak sih? Kayak dia tuh masa depannya bingung. Oh, mau kemana gue sama Kemana siapa di gitu sini? loh. Pelatih yang baru bakal nganggep gue apa enggak gitu ya. Iya karena kan gue baru dapat kabar Liverpool lagi ngincer Bakayoko dan itu udah divalidasi atau dikonfirmasi. Johan Bakayokonya PSV. Iya. Dia kaki kanan tapi kalau nggak salah. Iya makanya mau ditaruhin posisinya salah. Oh, Nah, dimain di kan kanan mungkin gitu. pemikirannya Arne Slot adalah lu sekarang di tangan gua gitu loh. Gua mau masukin lu apa Bakayoko nantinya kalau jadi ke Liverpool. Oh, Bakayoko anaknya dia, bukan ya? PSV ya? PSV. Iya, bukan PSV. anaknya dia. Maksudnya Belanda. Iya, iya, iya. Di Liga Belanda mainnya. Jadi Ya kalau menurut gue sih, kalau gue jadi temannya Salah, gue ya,
sama temennya salah, udah lu cabut ya. Keluar ikut keluar. Lo agent lu suruh cari job dari, dan gue Iya. nggak usah dicari lah, di email dia ngamprak kali tuh Liga Saudi Iya. mau sama dia. Sebenarnya Nikmatin gaji Dia umurnya berapa nih? siapa? Salah. 32. Salah 32. Masih bisa ke Liga Liga Eropa masih bisa. Nggak bisa. perlu lah. Prancis. Liga Arab lagi kayak gitu duitnya. Ya kalau emang nyari Udah duit, langsung. ya udah. Iya lah, mau apa lagi udah. Sebenarnya gini ya, Kalau kalau dari musim ini ngelihatnya ending season ini, gua pengen banget sekelas siapa? Salah. Ini sorry to say, mungkin fans Liverpool beberapa mungkin lebih banyak yang nggak suka dengan omongan gue ini. Tapi Ya. gue harus ngomong kayak Salah, Van Dijk itu harus keluar dari Liverpool. Gue salah setuju sih kalau Van Dijk berani. Harus keluar dari Liverpool. Mungkin banyak yang ngira kok lu sok tahu banget ini. Lu kalau lihat bener-bener ngelihat permainannya mereka akhir musim ini itu anjlok banget. Apalagi Van Dijk. Berapa kali Van Dijk itu cuman bisa marah-marahin sebelahnya Kwanza atau Konate. Bahkan ini orang mungkin internal gak ada yang tahu nih permasalahannya. Konate tahu nggak kenapa lebih banyak dicadangin daripada dimainin? Kenapa? Kwanza yang lebih banyak main. Berantem sama Van Dijk. Oh gitu. Berantem sama Bukan Van Dijk. cedera. Bukan cedera, berantem sama Van Dijk. Oh. Ini mungkin orang nggak tahu. Gue dengerin dari podcastnya The Anfield Wrap, dia mengatakan bahwa Van Dijk sama Konate ini setelah pertandingan lawan siapa itu gue lupa. Itu sempat adu bacot. Kok nggak salah lawan Atlanta deh, sempat adu bacot. Yang akhirnya Van Dijk mengatakan ke klub kalau si Kwanza aja yang dimainin. Tapi Si klub angle-nya mau. bukan gitu, maksud gue, lu sebagai fans Liverpool dan lu tahu Van Dijk adalah salah satu back terbaik di muka bumi. Kenapa angle lu belain Konate? Karena Van Dijk Kalau itu benar ya, kalau itu benar. musim ini bagus cuma abis lawan Chelsea tuh. Form is temporary, class is permanent. permanen. Iya, bos. maksudnya gini loh, Van Dijk bagus. Cuman menurut gua kalau mereka cuma mengandalkan Van Dijk yang menjadi tumpuan di lini belakang itu salah. Karena kalau Van Dijknya anjlok, semuanya anjlok. Paham nggak? Lebih baik kita jual, beli pemain baru. Nggak bisa lo main asal jual salah satu key player lo seenak itu. Belajar dari Chelsea. Chelsea itu kan hancur Kita masih karena punya iya. loh, tau nggak apa? Dalam Andy transisi. Robertson. Bukan, lo Nggak harus peduli. ninggalin leader. Lo harus ninggalin pemain-pemain yang Iya. tahu apa artinya menjadi pemain Liverpool. Kita bisa belajar dari Leverkusen juga. Mereka bangkit dengan anak muda tapi mendatangkan Iya. pemain-pemain berpengalaman. Dan kan masih masa transisi juga sih. Iya. Masih perlu sosok senior di situ setahun lah at least. Tahun depan baru bener-bener Iya. diganti tuh bongkar pasang. Kalau bisa lepas kapten, Ganti Ganti kaptennya. siapa? ganti kapten. Siapa? Alisson. Alisson. Van Dijk dikasih band kapten ini ambiar. Tapi malah jadi gak enak gak sih? Udah dikasih kapten, dilepas, dikasih sama teman seangkatan. Sela- Iya, selama nggak yang mengatakan ganti kapten bukan klub nggak masalah, kan ganti pelatih. Pelatih yang berhak untuk mengganti kapten. Iya sih. Iya benar juga memang. Cuma kalau harus buang Van Dijk, kemudian apa namanya? Kedalaman squad backnya Liverpool, Matip keluar. Terus back sampingnya juga belum ada yang perform. Dulu mau beli Inacio gak jadi? Nggak jadi. Sekarang Bukan siapa? Inacio, Sekarang siapa? Inacio cuma interan yang sebenarnya pengen terjadi itu Hincapi. Oh bagus. Hincapi Leverkusen. Piero Hincapi. Itu apa namanya? Versatile dia ini, center back Iya. modern yang bisa jadi left back. Kayak Gvardiol Iya, deh. modern gitu, deh. Timber. Heeh, bisa ball playing, bisa apa. Kalau Punya dijual, speed dikit. Iya. Iya. kalau dijual memang mungkin nggak terlalu ya, malah nggak ingin banget dijual. Cuman itulah maksudnya kayak Maguire, pas dikasih kapten di MU kan hancur banget kan. Dilepas kaptennya malah sekarang jadi pemain kunci di lini belakang Nah, MU. tapi kalau Iya. Maguire bisa benar juga. Tapi mungkin Maguire lebih ke beban. Tapi kalau Van Dijk nggak ada beban, dia mental bagus kok. nggak mau Kan ngapa-ngapain. Maguire juga bagus. Parah Enggak, Van waktu Dijk jadi kapten dipegang. dia kayak Enggak. ada beban gitu. Dia Nih itu MU. medianya aja. Iya, karena Dia 1-2 media juga. game aja dihebohin. Van Dijk itu penempatan pemainnya bagus, tapi untuk kayak ngejar bola, dia tuh kalau akhir musim ini gue lihat ya, Van Dijk itu berpandangan dengan orang yang banyak menonton. Contohnya dia tuh misalnya lawan Haaland, itu dia baru tampil bagus. Wah, Haaland pokoknya gimana caranya nggak bisa ngelewatin si Van Dijk. Tapi setelah itu Jadi dia hadir di match-match penting, tapi di match-match yang harus menang walaupun lawannya biasa aja dia kenapa-napa gitu. iya, Kadang miss, kadang Iya. apa gitu. waktu lawan Everton kemarin ya Allah ya Robbi, berapa kali Van Ini Dijk mungkin bisa chemistry juga sih. Jadi bukan Van Dijk ya. Cuma emang ada problem. Gue liat tahun ini emang squadnya Tim klub kayaknya problem. ada internalnya lagi ada parah banget ya. Heeh. Dan itu Enter- yang gue lihat Farwell kemarin yang ngerusak itu pemain.
semuanya dingin, diem, Iya. nonton. Itu Yang gue liat Klopp, sedih sama Arnold. Klopp jalan 2 kali muter kan, walk itunya kan 2 kali. Yang sebelah Oh, kanan iya. dulu, habis itu balik sebelah kiri. Itu cuma salaman, cuma tos sama Van Dijk di ujung, muter sama TAA di ujung. Ya udah. Udah. Ujung udah. Yang lainnya diem emang begitu nonton, nggak ada apa-apaan. Gak ada apa. Iya. Kok Terus bisa ya? Pemain nggak ada hormatnya gitu, nggak diangkat lah apa. Oh. Pada ngepost, sorry ya, ini mungkin agak bukan kardus ya, tapi ini agak kekinian. Pada ngepost story yang sedih-sedih nggak pemain-pemain? Hah? Liverpool? Oh ada kan? Oh ya udah. Bukan Gak zaman sekarang pemain kayak gitu soalnya. Hmm. Iya. enggak, di posting di Instagram ada, bahkan sampai tren. Gue nonton video tren tuh sedih banget. Iya. Dia masukin kalau kayak gitunya masuk. Cuman kalau masalah internal ini sebenarnya sudah sejak lama. Dari awal Klopp datang. Dari awal Klopp Pemainnya datang. sekarang kan udah Kenapa gue bilang yang kayak sisa gitu? siapa? Coba Liverpool. sebelum kita bicara maju, siapa pemain Liverpool yang masih ada sebelum Klopp datang? Bukan internal, lebih ke pemain sama pelatih ya. Tapi kedalaman Liverpool Maksudnya? Sama manajemen. sama manajemen. Oh iya beda lagi itu. Iya ya, Enggak. kalau Itu itu kita dari tahu. manajemen kita sudah. Oh itu kita tahu. Manajemen Dari kan- awal gue kenal lo udah sumpah serapa FSG, gue udah Iya. tahu. Bukan cuma FSG, tapi dari keras kepalanya Klopp ke manajemen. Coba gimana? Jelasin Jadi tau. gini, Kurang ngerti. dulu waktu Klopp datang 2015, kita masih punya namanya Michael Edward. Michael Edward Wah ini itu bagus itu. Udah balik kan? Nah, sport directornya Liverpool, Michael Edward. Nah, dia punya anak buah lagi, adiknya si siapa namanya? Astagfirullah, gue lupa. Pokoknya Edward juga. Klopp itu bermasalah dengan pihak manajemen segala macam. Akhirnya Michael Edward keluar dan sama adiknya itu juga keluar. Baru-baru ini dikabarkan Klopp keluar dari Liverpool, mereka balik ke Liverpool. Dipanggil lagi sama FSG. Nah, dari situ Nyambung baru gue nyambung. Nah, jadi memang sebenarnya tidak 100% kesalahan dari FSG. Tapi memang ada beberapa persen yang dipermasalahkan kali dari Klopp. keras kepalanya Jurgen Klopp. Mungkin dalam Tumben-tumbenan artian nih kayak gua. minta Dikasih sisi lainnya Klopp. apa? Tapi nggak Iya. masalah lah. Enggak masalah memang, tapi kan akhirnya ada efek-efek kayak gini nih. Iya, yang Kayak endingnya pembelian akhirnya kemana. dari segi pembelian pemain Mungkin kalau kita on field memikirkan nggak masalah Klopp. Pak ya, di atas lapangan ya. Tapi kalau ngomongin ngebangun tim yang bertahun-tahun tuh biasanya banyak Tapi emang masalah. iya tim sekarang Iya. tuh manajemen nggak mau nyerahin 100% Iya, kayak nggak zaman kayak dulu. Nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh kayak Ferguson yang paling deket, Nah, Ferguson ini itu pas nih lo sebenarnya bridgingnya. dikasih 100%. Presiden kali itu bukan manajer lagi. Iya. Jadi Klopp lo 100%. yang berhubungan sama mana ada 100%. Enggak, Klopp lumayan Pak. Dia Enggak lah, megang- kalau dia- sampai ada clash Klopp gitu tuh ya megang nggak bisa lah. Megang makanan, megang visionya, megang hampir banyak gitu. Horizontalnya makanya- banyak. Makanya sekarang bedanya Bagan itu kan di bedanya itu Coba apa tuh? Jurgen Klopp itu nanti di fase foto ya tunjukin ya. Pring. Fotonya kayak gini nih. Nah, ini bedanya kalau yang gue lihat tuh Klopp itu manajer, Arne Slot ini head coach dia. sekarang jatuhnya. Ya, sekarang maksud Papa ya rata-rata memang Hmm. head coach. Nah, ini nyambung Iya. nih ke kenapa Pochettino juga cabut Keluar. dari Chelsea. Nyambung. Tapi beda kasta. Bukan itunya, bukan Aduh. kasta. Oh, lo bakal balik lo abis ini bawa lagi lo. Maksud gue angle-nya tuh sama, di mana Pochettino itu kan pasca Spurs dia ke PSG. Di PSG dia nggak bisa kontrol PSG. Dia nggak bisa kontrol ruang ganti PSG, isinya superstar, terus juga sempat nggak juara, atau yang juara siapa ya? Lille kalau nggak salah. Lille ya, Lille kan. Jadi nama dia sempat jelek. Jadi Chelsea ini harapan buat dia sebagai profesional untuk memperbaiki nama baiknya kan. Masuk Chelsea banyak, baru kebuka sekarang sih, banyak ternyata pembelian yang dia sebenarnya nggak cocok, kayak Caicedo tuh bukan profil dia gitu, terlalu kecil menurut dia. Banyak lah. Terus belum lagi cedera yang wow spektakuler gitu, bisa satu kali cedera 18 orang tuh bisa gitu. Nah tapi turn out dia bisa dari Boxing Day, dari Desember ke kemarin, Chelsea itu kalau mainnya liganya itu doang, Chelsea itu peringkat 3. Gokil gak? Dari hasil ya, kalau hitungan dari Boxing Day. Jadi dia cuma keteteran di awal. First half awal Iya. jelek banget. First half awal itu dia jelek. Di sini, dari sini ke sini dia bisa ke-3 atau ke-4 gitu kalau nggak salah. Nah artinya kan ini suatu yang diapresiasi juga sama industri bola gitu loh. Iyalah. Nah dari situ dia request ke Chelsea karena masih ada kontrak setahun. Gue mau involve, kayak lo bilang tadi, Iya. gue mau involve ke transfer, ke ini, ke itu, supaya nih project jadi nih. Tahun ini kita Europa League, tahun depan
mungkin Champions League gitu. Atau kalau hoki contender hoki lah, kalau itu kan beda lah contender levelnya. Nah ternyata ini yang tidak disukai oleh owner Amerika ini. Nyambung nggak? Iya kan, mereka lebih suka orang yang yes man, lebih suka orang yang tunduk. Sampai De Zerbi itu kan pelatih yang paling santer sebenarnya buat Chelsea kan. Dari 3 bulan terakhir tuh kalau misalnya Poch cabut, De Zerbi gantinya. Tapi karena diketahui De Zerbi juga tipe yang sama kayak Poch gitu. tipenya meledak-ledak, kepala. bawel dan lain-lain, langsung off. Nggak bisa bisnis ya, beda banget. Ini sekarang pertanyaannya, menurut lu sebagai fans Chelsea, pandangan lu, bedanya Todd Boehly dengan Abramovich itu apa? Sebentar ya, gue mau klarifikasi dikit. Semua orang tuh selalu nyalain Todd Boehly. Padahal Todd Boehly itu sebenarnya salah satu yang masih agak benar sebenarnya. Todd Boehly kan gini, Chelsea itu dibeli sama suatu konsorsium. Konsorsium nih grup orang patungan. Kayak kita berempat patungan beli motor. Konsorsium nih, motornya punya berempat kan. Cuma di atas nama STNK-nya, nama papa ya misalnya. Nah, itu si Todd Boehly-nya tuh. Oh, Jadi berarti dia- nggak 100%. Enggak 100%, malah dia kecil. Todd Boehly itu cuma 13% apa? Kecil gitu. Dia nggak orang kaya berarti. Loh, kaya. Todd Boehly Ngawur. dari orang yang patungan ini yang jadi sosoknya ditampilin si Todd. Ya, Orang tapi lainnya maksudnya belakang patungan layar. kan. Iya. Kenapa nggak dia 100% ke Abramovich? Gak ada duit kali segede gitu, Li. Ya, Abramovich bisa. Abramovich beli berapa? 100.000 apa 300.000 tuh Abramovich Ini beli. ini berapa 200.000 kok? ya? Berapa Iya. billion ini Chelsea harganya kan miliar. Iya, Di berarti, 3,4. berarti pandangan gue selama ini salah. Gue kira, wih, orang kaya banget nih Todd Emang Boehly nih. lu tim lo 100%. Si Henry. Enggak lah, enggak mungkin 100% itu. Enggak, itu kan majority. bukan perorangan, Pak, masuknya. FSG, Fenway Sport Group, Ya itu, dalam itu berapa orang? Community. Iya, itu kayak gitu. Ya kan Abramovich sendiri. Iya. Ini ngomongin Todd Boehly. Iya. Enggak, maksudnya perbedaan. Balik ya. Perbedaannya. Sayang kali. Ya udah, ini balik. Gue cuma mau klarifikasi kalau Todd Boehly ini bukan si pemegang keputusan yang segitunya sebenarnya. Sebenarnya yang ngehe itu 2 orang. Baghdad Iqbali tuh yang agak kayak Arab suka pakai kacamata. Sama satu lagi namanya siapa gitu. 2 orang Berarti gitu. barengan. Nah, si Todd ini malah yang kesian. Todd tuh sering karena jadi yang backgroundnya sport tuh Todd. Yang punya LA Dodgers itu Todd Boehly. Nah, Todd itu yang masih masuk akal sebenarnya. Karena dia backgroundnya sport. Si orang-orang lain ini, si Baghdad ini malah dia bisnis banget, kapitalis mereka. Gitu. Nah, kalau menurut gua, tadi pertanyaan lo apa? Bedanya Secara bisnis beli pemain. beda. segala Kalau Abramovich Chelsea bukan bisnis. Ya, berarti Chelsea hobi. berantakan nih Passion pegang Boehly. Ya. Makanya nggak Chelsea perlu itu hobi. kesian dong. Apa? Nggak perlu kesian dong sama Todd Boehly. Kan dia nggak bisa bisnis. Oh, gimana maksudnya? Nggak, kan tadi bilangnya kalau Abramovich bukan bisnis kan. Ya. Kalau Todd Boehly, Chelsea ini dibuat bisnis. Ya. Nah, dalam artian Abramovich itu benar-benar memikirkan biar Chelsea ini maju gitu kan. Kalau Iya. Todd Boehly Mau nggak gua kan? rugi juga nggak apa-apa. Nah, kalau Yang Todd penting Boehly Chelsea nggak juara. kan? Todd Boehly ya enggak. Todd Boehly bisnis. Begini bisnisnya, maksudnya kacamata bisnisnya gini. Bagaimana ini tim sukses mendatangkan uang, jadi gue juga sukses. Bisa, bukan nggak bisa. City is a good business. Iya. Bisa, bukan nggak Paham bisa. Bang City kan memang kepemilikannya kaya, Pak. Enggak, tapi City itu bisnis yang bagus. Bisnis sama kaya atau miskin nggak ada Beda. urusan. Enggak, Ada maksudnya urusan. gini loh, Pak. Gue bilang kaya itu bukan berarti dia kaya hartanya aja gitu loh. Tapi dia bisnisnya tuh nggak terlalu memikirkan bahwa gue bakal rugi atau untung karena dia udah orang kaya gitu loh. Iya. Beda sama iya, FSG. iya. FSG ini Ya. membisniskannya untuk Liverpool ini biar maju, tapi dilihat sama pandangan kacamatanya FSG kalau Liverpool ini udah nggak ya kayak gini-gini terus, makanya dia membuat yang baru, brengseknya kayak gitu, Pak. Ya. Nah, makanya gue bilang apakah Abramovich ini sama dengan bisnisnya Todd Boehly gitu. Beda. Abramovich nganggap Chelsea itu hobi bukan bisnis. Tapi orang yang menjadikan klub sepak bola miliknya bisnis juga nggak apa-apa. Karena kalau lo mau duit lo banyak, bisnis itu kan berarti mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya kan. Ya tetap tim lo harus perform. Cuma satu tim yang nggak perform bisa tetap untung itu cuma satu. City kan. Bukan United. MU doang. Oh ya, karena MU nggak makan itu kan. Karena nilai komersial Komersial sangat tinggi, tinggi. sama Jadi mau Madrid dia ya. cupu juga tapi dia tajir. Karena yang beli bajunya banyak, yang ininya banyak, yang Iya. itunya banyak. Pokoknya Benar. iklan masuk terus karena fansnya banyak. Tapi kalau tim-tim kayak Chelsea, kalau dia nggak perform di lapangan, bubar, Iya sih. nggak bisa gitu. Nah, Sama gue ngelihat Liverpool. si kaum kapitalis owner Chelsea ini mereka pakai filosofi startup.
di dunia startup ada satu filosofi namanya fail fast, yaitu dimana gagal secepat-cepatnya. Jadi filosofi menarik kegagalan, karena kegagalan nggak bisa dihindarin. Iya, jadi gagal dulu. Jadi aja mendingan gagal sekarang, ke gak depannya ngabisin naik. waktu. Nah, tahun depan itu akan ada Club World Cup 2025, ya kan? Kalau Pochettino cuma tinggal setahun, berarti kan sebelum Club World Cup mau nggak mau ganti pelatih tuh. Iya. Berarti di Club World Cup-nya bakal nggak settle kan? Nah itu yang mereka percepat. Nangkap nggak? Jadi dipercepat, udahlah. Pochettino juga bawel, Pochettino juga nggak setuju, gue mau jual Connor, Gallagher mau dijual kan? Itu salah satu yang di fight juga sama Pochettino. Pochettino ngalangin gue jual Connor, terus tahun depan gue mau Club World Cup, udahlah sekarang aja. Jadi kalau rebuild lagi sekarang. Ngehe emang, tapi ya masuk akal. Tapi yang paling sedih itu dari gue nggak nyangka gue segitu attachment gue sama Poch itu berasa banget. Gue nggak nyangka gue ngerasa sekehilangan itu gitu. Semua pemain tuh bener-bener katanya di WhatsApp grup pada rame semua, pada bete semua, pada kaget gitu. Iyalah. Mereka bangun setahun terakhir ini kan sama-sama orang baru semua. Iya. Dengan pelatih baru. Anaknya junior katanya yang mau jadi pelatih. Junior. Siapa? Penggantinya Poch. Pemain senior apa juniornya Chelsea gitu yang buat penerusnya sementara ini. Nggak ada, langsung nyari pelatih. Interim pastilah itu kalau. Nggak pakai interim. Nggak pakai season Udah nggak ada game. Nggak ada, Udah nggak ada game. Nggak ada game. Ya langsung pre-season sama pelatih baru. Iya langsung. Nah, dan pelatih baru Chelsea akan di-appoint dalam beberapa hari ini. Ini ekstrim. Untuk 2-3 tahun berarti. Iya, dan nggak nunggu sebulan lagi habis Euro, nggak, sekarang. Tapi kalau tetap mau pelatih baru, kalau transfernya diatur sama manajemen gak ada gunanya juga sih. Ya, tapi itu faktanya. Dia harus nyari pelatih yang mau tidak mau ngikutin pemain yang ada di lapangan sekarang. Iya. Berarti dong. Iya. Gak bisa pelatih yang harus kayak. Pokoknya ini ya, gue singkat aja. Yang Chelsea mau pelatih muda. Jadi Chelsea mau ada sosok kayak Xabi Alonso merepresentasikan Leverkusen, Arteta merepresentasikan, dia mau sosok muda yang bisa panjang. Bisa 7-8 tahun. Satu. Kedua, dia mau possession based football. Mereka nggak mau football jadul. Mereka nggak mau bola jadul. Mereka mau bola yang modern, yang bisa ngedominasi lapangan, yang bisa ngejaga struktur rapatnya defense. Yang ketiga, mau punya pelatih-pelatih yang revolusioner dalam taktik, yang bisa bikin Ya pokoknya nge-tweak. Pep lah kayak gitu. Nah itu, tapi kan senior udah nggak ada nih. Senior Pepnya udah di Pep udah nggak mungkin. Alonso nggak mau. Ya udah mau nggak mau ya newcomer nih, yang baru-baru. Itu ada 4 nama yang santer. McKenna, pelatih Ipswich, yang menggelegar karirnya karena bawa Ipswich 2 kali promosi langsung. Dia dari Liga 1 EFL naik ke Championship, tahun depan langsung naik IPL. Yang kedua Enzo Maresca, bekas asistennya Pep, sekarang di Leicester, peringkat 1 di Championship. Yang ketiga Pimienta, pelatih Las Palmas. Keempat Hunes nih pelatihnya Stuttgart, yang juga fenomenal. Nggak ada nama yang sudah punya nama ya. Enggak lah. Arne Slot. Dari 4 nama itu lu udah udah riset masing-masing nama-nama itu. Udah. Menurut lu lebih 4-4-nya beneran muda. preferensi lu siapa? 4-4-nya beneran revolusioner, bener-bener modern gitu. Tapi preferensi gua sebenarnya either enggak Enzo Maresca atau McKenna. Oh enggak, Hunes enggak? Hunes katanya enggak mau keluar dari Stuttgart. Karena masuk Champions League gue. Iya. Ya kalau enggak Enzo. Tapi lu bayangin aja Chelsea dipimpin sama pelatih ex Championship. Gua enggak ngebayangin sih. McKenna tuh dulu Tapi seperti asistennya Carrick kan di MU. iya, dia di MU lama. Dia di Jadi MU tuh asistennya Carrick kan tuh. Mourinho juga, Carrick juga, terus ngelatih U18-nya MU lama. McKenna emang karir di MU. Nah, tapi yang bikin gue agak sedikit nggak takut, karena hari ini Vincent Kompany, here we go, masuk jadi pelatihnya Bayern Munchen. Munchen. Itu kan gila, man. Lo pelatih Burnley yang baru promosi IPL langsung degradasi lagi, masuk Bayern Munchen. Berarti hipotesa gue, apakah memang ada semacam tsunami regenerasi pelatih gitu? Kalau ngomongin company ya sebenarnya gini, kalau ngomongin Bayern, mereka company itu ibaratnya list ke 5, 6, 7, 8 lah ibaratnya gitu lah. Mereka udah mau datengin Ragnik, ngedatengin siapa? Oh, udah pada nggak mau semua. Udah banyak lah. Bahkan sempat
Ten Hag pun juga katanya sempat diincar gitu, Ten Hag. Tapi karena mereka nggak mau sama, dan Bayern ini kan sebenarnya kalau lihat secara internal juga lagi chaos juga. Jadi internal tuh kan benar-benar lagi chaos juga, jadi mereka tuh nggak mau kecemplung ke environmentnya Bayern. Bahkan Tuchel aja sempat kemarin abis udah terakhir udah mau keluar, ada negosiasi lagi kan. Tapi ternyata setelah nego terakhir Tuchel juga nggak mau. Ya kan kelihatan berarti ada something wrong di boardnya. Tapi ya lu company abis ngebawa Burnley degradasi, denger berita gitu sih kata Fabrizio, abis telepon langsung yes. Ya gitu. iyalah. Karena ini bener-bener Lu naik kasta jauh banget itu naik opportunity kastanya. yang terbang itu. yang gila gitu loh. Yang bagi dia susah untuk ditolak kan, nggak mungkin ditolak. Sebenarnya ada pelatih kalau lu nggak punya mentalitas yang bagus, lu akan nolak. Tapi jangan bisa. lupa, jangan lupa ya. McKenna itu diincar sama MU 6 bulan terakhir. Itu nomor 1. Oh iya. Nomor 2, jangan lupa tadi gue baru nanya sama lo, Arteta juga langsung Iya. dari asisten jadi Iya. first coachnya iya. Arsenal. Alonso juga gitu. Alonso gagal malah di Sociedad ya. Degradasi di Sociedad. Gagal di Sociedad langsung jadi first coach Iya. Leverkusen. Nah, apakah memang kita memasuki era baru gitu? Iya. Menurut gua emang udah defaultnya gitu, udah masuk era baru. Pelatih juga kemarin Ranieri udah pensiun. Iya kan? Ancelotti juga di ujung. Udah di ujung. Mau udah nggak jelas. Jadi emang udah masuk ke fasenya regenerasi. Pelatih yang di mid udah mulai ke atas gitu loh. Berarti kayak Conte itu udah mau masuk ke era-eranya Wenger gitu tuh, yang awal-awal gitu sih, lu umur 60 tahun gitu. Jadi udah yang tuanya juga udah regenerasi. Jadi yang tuanya regenerasi, yang mudanya udah mulai ke mid 40, masuk pelatih baru. Sekarang lihat juga pemain-pemain kayak siapa, Granit Xhaka udah ambil coaching juga. Pemain yang gitu, Fabregas sudah ya gitu-gitu lah, udah semua ambil coaching. Thiago Silva gue ngeliat Instagramnya dia udah mulai papan. Badge. Langsung coaching. Coaching. Gitu, jadi era baru ya. Era baru sih. Pep juga kayak udah ngomong kan, lebih dekat living daripada staying. Iya. Oh iya. Kayaknya udah ya paling 25, 26. Nah, maksud gue ngelihat itu sebagai cahaya, maksudnya owner Chelsea itu fail fast-nya itu. Iya. Ini bakal kesana semua nih. Ini 4 pelatih ini 2-3 tahun lagi disikat sama klub lain. Mendingan sama gue dulu. Kalau gue mikir jadi mereka ya, mendingan lu sama gue gagal dulu nggak apa-apa. Yang penting lu udah sama gue. Ketika mereka pada ganti itu jadi Udah jadi jalan. gitu. Itu yang menjadi sedikit harapan gue lah. Walaupun musim depan kita bareng ya. Hah? Mid table. Yang jadi pertanyaan gue, Le, kan dulu pas zaman-zamannya Fergie udah mau retire, Wenger udah di penghujung. Maksudnya masuklah Pep, Jurgen Klopp. Iya. Yang jadi orang muda yang revolusioner gitu loh. Iya. Kalau lihat zaman sekarang yang memungkinkan untuk itu kan ya Arteta, Xabi Alonso. Bisa bilang dua pelatih itu sebenarnya kan sekarang, yang udah established gitu loh. Ya ada nama-nama lain yang masih ini. Nah, menurut gua apakah newcomer ini akan menjadi revolusioner yang menarik juga? Karena kalau kita lihat dari pemain nih, penggantinya CR Messi kan gua ngeliat belum kurang ya. Mbappe Haaland kayak Mbappe kurang doang, gitu loh. Masalah. Kurang ada dramatisnya, kurang ada apa. Nah, yang gue takut itu ketika pelatih baru ini udah pada pensiun, lama udah pensiun, apakah pelatih baru bisa menghidupkan juga gitu. Ya kita nggak ada yang tahu ya, kita nggak ada yang Itu. tahu. Tapi kan 4 nama artis yang tadi gue sebutin, mereka bener-bener melakukan hal yang fenomenal di klubnya sebelumnya kan. Dan itu yang pemilik-pemilik klub besar seperti Chelsea juga ngelihat dan ini either gue coba atau gue nggak dapet sama sekali. Kalau gue nggak ambil 0, kalau gue ambil 50-50. Gambling dari awal. Iya, jadi mereka jatuhnya gambling. Mendingan gue ambil 50-50. Daripada nggak gue ambil, gue 0 gitu. Dan menurut gua mukanya Chelsea ini ditentukan di manajer setelah ini. Karena gini loh, ini kan juga udah memasuk. Gue mikir juga gitu. Gue pikir Iya. Poch dari dulu kayak Ranieri. Sebelum Mo tuh Ranieri 2 tahun dan tuh kuat, tulangnya kuat. Kita peringkat 2 dan tuh semua foundationnya tuh John Terry, terus siapa, Drogba belum ada, Lampard, dan struktur timnya tuh udah ada di situ gitu, ngerti gak sih? Baru Mourinho masuk, ngerti gak sih? Disempurnain, gaspol. Gue mikirnya Mourinho akan jadi Ranieri, nanti ada pelatih baru yang begitu. Tapi gue nggak mikir setahun. Terlalu cepat sih setahun. Gitu. Tapi ya mungkin karena dunia Bergerak lebih cepat bisnis juga. bola sekarang udah nggak bisa nunggu. Pertanyaan terakhir Le. Menurut lo pemain-pemain Chelsea yang Guys yang pada ngantuk, sorry ya, nggak apa-apa ya, aman. Terus pemain-pemain terakhir Pochettino ini ditinggal sama ayahnya, gimana nasib mereka? semua sedih.
Enggak, maksudnya bukan masalah sedihnya, dalam perkembangan bermainnya. Oh, takutnya tambah ngedrop apa enggak? Heeh. Bisa jadi. Karena Chelsea itu bisa sampai itu gitu. Ucuwewe siapa? Li Siapa, Ucuwewe Men? Li. Siapa Ucuwewe? Ucuk Cukwe Meka. Meka itu. Apa? Cukwe Ogo- Meka. apa? Ogu Cuku. Ogucuku. Ini gue Kayak gitu. Ah, Yang udah itu dipan- manusia loh. Dilahirin sama ibunya, dikasih nama. Nama itu ada artinya Namanya bagi nggak keluarga mereka. Onyete Nggak mwewe, tahu tuh. obue mobue mosas. Bebe. Mwewe mosas. perkembangannya dia tanpa Pochettino gimana? Tapi lah? Nico Jackson sedih banget sih kelihatannya. Iya. Malah seneng dia kan nggak pernah Oh, dimainin. Enggak gini, Oh, Chelsea bisa Nico sampai Jackson. peringkat 6 itu bukan karena taktik. Pure karena pendekatan psikologis. Man manajemen gitu loh. Jadi memang kalau pelatih yang baru nggak bisa nyentuh hati anak-anak itu Hmm. atau ada apa aja gue nggak tahu deh. Madueke lo bayangin, Madueke itu tukang clubbing, gak jelas hidupnya. Tapi lo lihat 6 bulan terakhir. Defense aja mau gitu, defense gitu. Itu makanya gue sempat gue ngecengin fans MU tuh sama Ten Hag, gue bilang Ten Hag bisa kok si siapa? Pochet gitu loh. Hmm. Megang anak-anak. Sorry ya anak-anak. Hmm. Bisa gitu loh. Kok Ten Hag nggak bisa malah ngusir Sancho, malah Iya. ribut Rashford gitu loh. Hmm. Dan gue yakin kalau baik lagi kayak tadi kalau misalnya pelatih yang baru di Chelsea nggak bisa nyentuh hatinya mereka atau tahu cara ngedeketin mereka ya, bener kata lu Li, goyang nih tim. Dan menurut gue Chelsea ini bener-bener butuh cepet lah, karena gini loh, gue ngerasain di mana fase Wenger di akhir itu, terus kita masuk Emery apa segala macam kan. Waktu itu fans-fans kayak gue, fans-fans yang agak di bawah gue lebih sedikit lah, dia itu kan suka Arsenal ya, kenapa? Karena Henry, Vieira, Iya. Arsene Wenger. Nama-nama besar Kalau itu lihat lah. fans-fans Chelsea di yang seumuran gitu juga, dia berpegang apa ya, Pak? Terry, Lampard, Iyalah, Drogba. Heeh. Nah, menurut gua Arteta ini menyelamatkan generasi baru karena jadi mereka ada idol baru nih. Iya. Bukayo Saka, Iya, Odegaard, iya, iya. Saliba. Mhm. Nah, Chelsea kalau nggak cepet-cepet berbenah Iya. in business wise dan untuk ke generasi baru juga, itu bakal bisa apa ya? Ada penurunan value lah dari Iya, iya, sisi klub gitu loh. Mhm. Makanya menurut gue di sini vital banget Iya. apa yang dilakuin. Gue setuju sih. After all gue setuju Heeh. semua. Intinya gue cuma kaget ini setahun lebih cepat, itu aja. Iya. Gue tahu ini akan terjadi, cuma gue kaget ini setahun lebih cepat. Gitu. Karena gue tahu Pochettino nggak akan punya masa depan di sepak bola hari ini. Karena dia terlalu awalnya udah berpikir bahwa bakal Iya. dipecat. iya. Karena Pochettino tuh Tinggal Quote 2 unquote ya. tahun habis selesai Pochettino deh. tuh quote unquote jadul. Hmm. Lo kalau mau bersaing sama Arteta, Pep, Xabi Alonso, siapa? Klopp maybe kalau masih ada nggak mungkin sama Pochettino. Hmm. Gitu. Secara taktikal dia miskin Iyalah. gitu. Gitulah Iya, kurang iya. lebih. Ya udah. Pelatihnya Juve itu lagi nganggur. Nah, Siapa? itu juga keren. Siapa? Allegri. Allegri. Idih. Itu Saya alergi sama Allegri. sedih banget itu fans Juve sampai nangis-nangis lagi. Gak ada senang semua, sumpah senang semua. Tolong. Semua happy. Gak ada lah. Ini terakhir kita bahas dikit kali ya, final WL. Parah sih nggak bisa gerak Leverkusen. Itu mainnya mark to mark tuh, main keren banget. Man to Man mark. to man. Enggak, man to mark. Jadi setiap pemain itu di marking Iya, semua. man to man marking. Man to man marking. marking itu keren banget. Gue ngeliat ya, gue nggak tahu kenapa Leverkusen. timnya Gasperini. Gue ngeliat satu pemain Atlanta seperti dua. Saking mereka gue nggak tahu fisikalnya. Bukan hanya bukan hanya pressingnya yang disiplin, yang kalau dia tuh disiplin apa? Kalau satu lini maju, yang lain maju nggak ada yang meninggal. Ngerti nggak? Cover. Bukan hanya itu, tapi secara fisik, secara energi, gak ada apa-apa Leverkusen. Kayak 1 lawan 1 pasti kalah Leverkusen. Apa ya Nah, rahasia itu Gasperini? dia gini. Ketika lu main man to man high pressing marking ya, itu tuh sebenarnya selain kualitas individu, lu perlu mental dan percaya diri. Iya. Karena lu bayangin ketika Iya. Contoh mana Lu duel. ninggalin pos Iya, kan? iya lu Lu duel. ninggalin nih. ruang kan? Iya lu masalahnya. duel. Hmm. Ketika pemain Leverkusen bisa build up, misalkan dari belakang tuh Tapsoba bisa, Xhaka bisa ke ini, lu kalah transisi, Iya, habis lu iya, di iya. counter. Apalagi tim-timnya, maksudnya yang lu lawan itu tim yang build up-nya sangat mengerikan. Iya. Lo kasih dia ruang, taktuk sampai depan. Selesai. Jadi menurut gua mental resilience-nya tuh 90 Atalanta menit malam loh. Parah. Gue Mainnya nggak ngelihat mereka ngedrop. Lu tau di Gua menit sih- 80-an aja mereka masih create chance. gue sebagai fans Liverpool lihat permainnya Atlanta dari awal udah bilang ini bakal Iya, juara benar, ini benar, tim. benar. Serem, Gila serem ini tim. banget. serem Masalahnya ada satu pemain yang gila banget menurut gue, namanya Zappa Costa. Dulu Ya. main di tim Inggris juga, keren Iya. banget mainnya. banget. Main ada dikit. juga pemain dulu namanya Kolasinac, Yo. angkat trofi lagi. Yang bagus banget tuh di Atlanta Iya. Cup Minor Ya, Cup Minor. nomor 7 tuh bagus tuh.
Gosen masih bagus sih Gosen. Gosen nggak ada, Iya. tapi nggak ada. Gosen Nggak Inter. main kayak. Gosen pindah ke Inter ya? Inter. Oh, maaf. Ya kalau kreditnya Ademola Lukman. Selamat buat Wow. Kolasinac angkat Aduh. piala Europa League musim ini, Granit Xhaka angkat piala Bayer Leverkusen ya. Selamat. Benar. Selamat ya. Ya, selamat ya. Ya kan Kan- dia keluar dari tim yang dari Chelsea nyerang ke Arsenal. Oh, terbang-terbang kan. Udah dong, roastingnya dong, udah seminggu dong, udah dong. Nggak, tapi menurut gua Lukman tuh clearing his name loh, Le. Karena dia sebelumnya di Fulham. Dia gagal Everton kan? Enggak, dia sebelumnya di Fulham Fulham. dulu. Fulham itu dia sempat ada di menit 95. Fulham itu kalau nggak salah butuh seri apa butuh menang, dia panen Kapinati tapi ketangkep. Sumpah. Panen Kak tapi ketangkep. Itu tuh nama dia tuh sebelah itu kayak udah alah, udah ini kan udah bocah, udahlah nggak bernama. Lupa. Tapi dia masuk ke Atalanta. Gue kira kan dia cuman one match semalam doang ya. Iya. Ternyata gue baca apa fans Atalanta pada ngomong di Twitter apa segala macam, emang dia musim ini bagus mainnya. bagus. Dari musim lalu Bener gak, Bay? dia sama ada Zapata juga kan di Atlanta kan? Lukman. Dia sama Zapata musim lalu pun katanya bagusan dia, bagusan si Lukman ini. Lukman Iya. mengganggu banget Atlanta Gol saat keduanya ini. lihat ya, gila itu. Mewah sih. Tapi Dia seri capping 2 orang, ngambil Tolongin lagi. bolanya mental jauh loh itu, beng, dia langsung ngambil Tolongin. jarak, dar. pokoknya Ngeri. biru hitam mendominasi Serie A. Oh iya, Inter, Atlanta. iya sih. Bacot banget kayak nonton seri. Enggak, gue ya sebagai orang yang enggak selalu nonton, gue nonton Leverkusen hitungan jari. Salah satunya nonton kemarin lawan Atlanta, kaget gue. Karena rata-rata gue nonton lawan Munchen aja itu gila. Nggak berkutik Leverkusen. loh Ferguson. Gue ngeliat Wirtz itu Jaka ya, kan build up dari Jaka. Jaka digebugin 2-3 orang, Wirtz turun bisa sampai tengah, sampai mundur lagi, sampai posisi nomor 6 tuh. Wirtz turun, jemput bola, nggak bisa. Jebret. Ampun Gasperini, ampun bos, Iya. ampun. Nggak Kuat bisa banget. juara Serie A itu loh. Beda lah. Beda lah. Dinamika. Liga tuh sama turnamen beda. Cup sama itu Malah beda. dia bisa manfaatin pengalaman dia di liga di turnamen kali ini. Ini dia first trophy apa ya Dia dari 8 awal tahun ngelatih? bro. Kita Dari ngomong soal dia- Gasperini ya. Coba lanjut. Dari 94 dia. Dia awal ngelatih 94 kan. Gasperini. Hmm. Iya, piala pertama dia. Ini piala pertama dia ngelatih dari tahun 94. Atalantanya 60 tahun, 60 berapa tahun? 61 tahun. 61 tahun Atalantanya, 41 tahun. Gasperininya piala pertama. Iya, Seumur hidup. 41, 41. Gila. Ini gue mau bacain sedikit ya sebelum kita tutup. Hmm. Siapa Piero Gasperini ya? Piero Gasperini. Gian Piero Gasperini. Main gue udah catat nih. Dan si Alonso di gila. Itu sih debat ya. Abis Tapi beda umurnya jauh. Jauh lah. 24 tahun. Itu angkatan Kayak bapak sama angkatan anak. Ancelotti itu. Iya, bapak sama anak bedanya. Jauh banget. ya, Pak, pelatih Kenapa Itali udah rambut Gasperini putih. itu gak ngelatih Liverpool ya? Ngapain? Nggak bisa Ada lah. apa? Dia itu pelatih tim-tim yang nggak ada pressure tinggi. Dia kayak Nggak bisa. Unai Emery. Nggak Iya, bisa. dia kayak Pochettino. Kayak Iya, Unai Pochettino Emery. Ngelatihnya Villarreal, Valencia, itu bagus. Tapi kalau ngelatihnya Arsenal, PSG jelek. Good evening. Keren sih. Gue Good evening. Kaget. Dia Gua ngomong kira- good evening. pengen nonton Leverkusen 90 menit. Gue ngeliat dia juara Eropa. Gitu. Banyak Saya salah. Gila. Dari dia menang sama Liverpool sih udah. Hah? Gue pribadi ya. Kemarin Iya. gue ngomong siapa di sini? Gue bilang Atlanta yang bakal matahin. Iya. Dan menangnya menang loh. Menang, Bukan menang skor ya. menang dari semuanya. Menang. Menang udah. Bener-bener menang. Gak bisa ngapa-ngapain tuh Leverkusen. Terus ini juga rame di Twitter nih. Kalau lu aktif di Twitter ya, lu tau sih ada akun fans MU namanya United Ray. Oh tahu tahu. Tahu kan? Tahu. Dia Anjing, tiba-tiba out of nowhere datang dukung Leverkusen. Apes dia kan selalu ngejinx ya. Pokoknya Iya. apapun dia datang ke Oh, Old dia nonton Trafford, di kalah. stadium. dia nonton di stadium pakai topi Leverkusen, dukung Leverkusen. Tiba-tiba 51 match unbeaten-nya kalah. Itu rame. United Ray paling lucu Itu- FSMU. Itu orang kalau udah namanya sial, itu udah orang paling sial itu. Dia udah nonton, makanya Lu dia, jangan sampai Xabi Alonso nonton ini dicari tuh. iya makanya dia langsung pada komen kan, please don't come to Wembley for FA Cup final please. Don't come." Ya, itu Dit. bener, fans MU semuanya ngeselin tapi cuma satu orang ini United Ray. Lucu ya? Parah Lucu. ini orang. Amrabat ngeselin juga. Iyalah. Sedikit. Udah lah. Udah. Lo lebih ngeselin dari dia tapi. Yaudah itu aja untuk hari ini. Kita sudah cover walaupun nggak ada bola ya, tapi kita masih bisa ngomongin sedihnya kepergian Klopp. Dan dari sisi gua juga ada topik cabutnya Poch. Terus yang terakhir adalah final WL yang berakhir telak 3-0 untuk Atalanta versus Leverkusen.
Oke, kalau kalian suka materi-materi pojok debat, mungkin susun line up atau Yes. ranking-rankingan, jangan lupa tulis di kolom komen. Subscribe juga Grombol. Kita ada Saweria, kalau mau bantu, mau beli mic baru mungkin nih mic-nya suka error, boleh bantu di Saweria. Itu aja kali ya. Yes. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Come on, Reds.